Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Putri, NIM 23002113 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan melengkapi tugas dari mata kuliah komputer dasar sebagai tugas dari ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi pendidikan. Adapun materi yang dibahas pada pertemuan mengenai administrasi pendidik ini adalah yang pertama, pengertian dari administrasi pendidik itu sendiri. Yang kedua, manfaat kita mempelajari administrasi pendidik atau manfaat administrasi pendidik itu sendiri. Yang ketiga, proses administrasi pendidik. Yang keempat, peraturan dan juga perundang-undangan yang mengatur terkait dengan administrasi pendidik. Dan yang terakhir adalah data yang saya gunakan terkait dengan administrasi pendidik. Pengertian administrasi pendidik. Kata administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "at" yang berarti adalah ke atau kepada. Sedangkan "ministrate" yang berarti melayani, membantu, dan juga mengarahkan. Administrasi merupakan rangkaian kegiatan yang dijadikan sebagai proses pengendalian dan juga pengelolaan usaha kerjasama yang dikerjakan oleh sekelompok manusia untuk menciptakan suatu tujuan yang disepakati bersama dan ditentukan sebelumnya. Sedangkan pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan segala proses pembelajaran. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa administrasi pendidik itu sendiri adalah tenaga kependidikan yang merupakan segala sesuatu proses yang berkaitan dengan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan juga pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, adapun manfaat dari administrasi pendidik. Manfaat yang pertama adalah dapat memudahkan dalam proses perekrutan dan juga seleksi tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tinggi. Manfaat yang kedua adalah menetapkan standar seleksi yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Manfaat yang ketiga adalah merencanakan program penelitian guna meningkatkan keterampilan dan juga kompen Manfaat yang ketiga adalah merencanakan program pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan juga kompetensi tenaga pendidik. Manfaat yang keempat, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Manfaat yang kelima, merencanakan sistem evaluasi kinerja untuk menilai kontribusi tenaga pendidik di suatu instansi pendidikan. Manfaat yang keenam, dapat memberikan umpan balik konstruktif dan dukungan untuk mengembangkan tenaga pendidikan yang profesional. Kemudian, adapun manfaat yang ketujuh adalah menangani konflik interpersonal di antara staf pendidik dengan solusi yang efektif. Manfaat selanjutnya, menyediakan mekanisme penyelesaian konflik untuk memastikan harmoninya di lingkungan tenaga kependidikan tersebut. Manfaat yang selanjutnya adalah menetapkan kebijakan terkait dengan absensi dan juga cuti guru yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manfaat yang ke-10, merumuskan kebijakan dan juga prosedur terkait dengan sumber daya manusia dengan memperhatikan regulasi ketenaga kerjaannya. Manfaat yang ke-11, merencanakan program kegiatan untuk meningkatkan kepuasan dan juga produktivitas staf pendidik. Manfaat ke-12, menangani masalah kerjasama atau kesejahteraan dengan menciptakan keseimbangan antar kerja hidup yang sehat. Dan manfaat yang terakhir adalah merumuskan kebijakan intensif dan penghargaan guna meningkatkan motivasi guru dalam mendidik. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya terkait dengan administrasi pendidik. Materi berikutnya terkait dengan proses administrasi pendidik. Proses yang pertama adalah perencanaan. Proses yang kedua adalah perekrutan. Yang ketiga pembinaan dan juga pengembangan pegawai. Yang keempat promosi dan juga mutasi pegawai. Yang kelima kompensasi pegawai. Yang keenam evaluasi penilaian pegawai. Dan yang terakhir adalah pemberhentian pegawai.
Terkait dengan perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai atau pendidik merupakan suatu kegiatan menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk sekarang dan juga masa yang akan datang. Penyusunan rencana personalia yang baik dapat memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian proses yang kedua adalah perekrutan. Perekrutan sendiri merupakan suatu usaha untuk mencari, mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap. Untuk kepentingan tersebut, perlu dilakukan seleksi yang baik agar kita mampu memilih tenaga pendidikan yang memiliki kualifikasi yang baik di bidangnya. Proses yang ketiga adalah pembinaan dan juga pengembangan pegawai. Pegawai juga membutuhkan peningkatan dan juga perbaikan pada dirinya, termasuk pada tugasnya. Kegiatan pembinaan dan pengembangan tidak hanya menyangkut aspek kemampuan, tapi juga menyangkut karir dari pegawai itu sendiri. Kemudian proses yang keempat adalah promosi dan juga mutasi. Promosi dan juga mutasi dilakukan kepada tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan yang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah menjadi nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan juga penyelenggaraan pendidikan. Pada pasal 177 dijelaskan bahwa promosi penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Kemudian, proses selanjutnya adalah kompensasi pegawai. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan juga mempunyai kecenderungan yang diberikan secara tetap. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji juga dapat berupa tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian, proses yang selanjutnya adalah evaluasi dan juga penilaian pegawai, di mana penilaian tenaga kependidikan itu difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Penilaian ini tidak hanya penting bagi sekolah, tapi juga bagi pegawai itu sendiri. Tugas sekolah dalam kaitannya dengan administrasi tenaga kependidikan atau pendidik merupakan pekerjaan yang mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapaian tujuan sekolah, tetapi juga tujuan personalia pendidikan secara pribadi. Dan proses yang terakhir adalah pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan juga personal dari hak dan juga kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan juga sebagai lembaga tempat pegawai tersebut mengemban tugasnya. Kemudian materi berikutnya terkait dengan peraturan dan juga perundang-undangan yang mengatur terkait dengan administrasi pendidik. Peraturan perundang-undangan yang pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 39 yang menjelaskan bahwa personalia pendidikan terdiri dari dua bentuk yaitu pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kemudian peraturan yang kedua terkait dengan sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi nomor 66 tahun 2010 tentang tenaga pengelolaan dan juga penyelenggaraan kependidikan. Dijelaskan tentang standar pendidik dan juga tenaga kependidikan pada pasal 172 sampai dengan 179. Kemudian peraturan yang ketiga adalah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 2 tentang standar nasional pendidikan lembar negara Republik Indonesia di Jakarta tahun 2005. Kemudian peraturan yang keempat adalah seperti sebagaimana yang ditetapkan oleh Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 yang mengatur tentang standar pendidikan guru. Kemudian selanjutnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Kemudian peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan juga dosen, tunjangan khusus guru dan juga dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Kemudian peraturan yang ketujuh adalah peraturan pemerintah tahun 2008 nomor 74 tentang guru. Kemudian peraturan yang selanjutnya adalah peraturan presiden tahun 2009 nomor 52 tentang tambahan penghasilan bagi guru PNS. Kemudian peraturan yang selanjutnya adalah peraturan Menteri Pendidikan tahun 2018 nomor 15 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan juga pegawai sekolah. Kemudian peraturan yang ke-10 adalah Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2018 nomor 15 tentang pemenuhan beban kerja guru dan lain sebagainya.
Selanjutnya, ini merupakan data pendidik yang saya rekap dari beberapa kecamatan atau 4 kecamatan yang ada di Kota Padang. Berikut merupakan jumlah tenaga pendidik di 4 kecamatan Kota Padang yang telah saya rekap menjadi data. Data yang pertama yaitu Kecamatan Kota Tengah, di mana jumlah pendidik TK adalah 205, SD 975, SMP 485, SMA 219, dengan jumlah total keseluruhannya adalah 1.369. Kecamatan Kuranji, jumlah pendidik TK 120, SD 764, SMP 313, SMA 172, dan jumlah keseluruhannya adalah 1.969. Kemudian Kecamatan Padang Timur, dengan jumlah pendidik TK adalah 102, SD 696, SMP 345, SMA 214, dengan jumlah total keseluruhannya adalah 1.357. Kemudian Kecamatan Lubuk Pegalung, dengan jumlah pendidik TK 109, SD 487, SMP 213, SMA 68, kemudian jumlah keseluruhannya adalah 877. Jadi, total jumlah keseluruhan tenaga pendidik di 4 kecamatan Kota Padang, yaitu Kota Tengah, Kuranji, Padang Timur, dan juga Lubuk Pegalung adalah 5.602. Dan berikut adalah grafik yang telah saya buat berdasarkan dari tabel yang telah saya susun di atas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.